1 bulan kemudian, Fir datang ya, dalam acara selamatan 4 bulanan kehamilan Salma. Acaranya besok ba'da asar, ujar Leo. Fira terpana menatap suaminya. Apa dia tidak berpikir, dirinya akan sakit hati? Dasar gak punya perasaan. Bisa kan? Menatap Fira penuh harap. Huek, belum sempat Fira menjawab, dia merasa mual. Dengan cepat dia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan semua yang dia makan pagi ini. Badannya terasa lemas dan kepalanya pening. Kamu kenapa Fir? Sakit? Leo memijat tengkuk Fira lembut. Gak tahu, udah beberapa hari ini kepalaku rasanya pusing dan perutku sering mual. Fira keluar kamar mandi dibimbing Leo. Fira duduk kembali di kursi sambil memijat kepalanya. Sedangkan Leo membawakan air hangat untuk Fira. Minum air hangat, supaya mualnya berkurang. Leo sebenarnya memang perhatian, hanya saja pria ini pelin-pelan dan mudah terbujuk rayu. Fira meneguk air hangat yang dibawa suaminya itu. Perutnya terasa lebih nyaman sekarang. Bagaimana? Kamu bisa datangkan? Pertanyaan Leo membuat Fira gemas karena jengkel. Mas, gak lihat apa aku lagi kurang sehat, kamu itu gak berperasaan sekali. Pergi meninggalkan Leo, masuk ke dalam kamarnya. Leo menghembuskan nafasnya kasar. Apa aku salah berkata begitu? Aku hanya ingin kedua istriku akur. Bergumam pelan, Leo mengikuti Fira ke kamarnya. Maafkan mas, jika membuatmu kesal. Leo mengusap punggung Fira lembut. Fira menatap suaminya yang kini sedang duduk di pinggir kasur, tepat di sampingnya. Mas, apa mas sadar segala perbuatanmu dan Salma membuat hatiku terluka? Kalian menyakitiku berulang kali. Fira berkata lirih, menahan rasa sesak di dadanya. Mas tahu, masalah besar sama kamu. Memeluk Fira dengan erat. Fira menghembuskan nafasnya kasar. Datang ya. Cobalah akur dan terima keadaan ini. Fira melongo dengan kegigihan suaminya membujuk untuk datang ke acara itu. Fira berdiri dengan tatapan mata yang menyiratkan rasa jengkel. Tidak, aku tidak akan datang mas. Meninggalkan Leo di kamar. Leo tertegun menatap punggung istrinya hingga hilang dari pandangan matanya. Semenit kemudian dia tersadar dan berusaha mencari istrinya itu. Ternyata, Fira sedang duduk di teras sambil membuka aplikasi FB di HP-nya. Fir, datang ya, lembut. Fira tertawa getir, apa coba maksud suaminya yang terus memaksanya datang ke pesta itu? Leo duduk di samping Fira. Fira tak menoleh, dia memilih asyik menatap status FB yang dibuat pengikutnya. Sebelumnya, tadi pagi sebelum Leo berangkat ke rumah Fira, Salma mengatakan sesuatu pada Leo. Mas tolong bujuk Fira untuk datang ke acara syukuran 4 bulanan kehamilanku ya. Menciumi pipi Leo dengan mesranya. Untuk apa? Mendekap Salma dengan erat, supaya hubungan kita bertiga terlihat baik di mata keluarga dan tetangga. Ujar Salma dengan manjanya. Dia pasti gak bakalan mau, Sal. Leo menatap Salma meyakinkan. Pokoknya aku gak mau tahu. Dia harus datang besok hari Minggu ke acaraku. Salma memunggungi Leo dengan cemberut. Jangan suka merajuk dong, kasihan anak kita. Leo membelai perut Salma lembut. Jadi kamu harus bujuk dia agar datang ya. Salma tersenyum semringah. Dia gak akan mau. Dia sangat membencimu, Sal. Leo berkata tegas. Oke, kalau kamu gak bisa bawa dia kemari, aku akan minum obat penggugur kandungan. Kamu tahu kan aku gak pernah main-main. Berdiri mengambil obat dari tasnya. Salma sengaja membeli obat peluruh kandungan, hanya digunakan untuk menakuti Leo saja sebenarnya. Agar Leo mengikuti segala maunya. Leo itu berhati lembut, pelin-pelan dan mudah dipengaruhi. Hingga, mudah saja percaya dengan ancaman Salma. Apa-apaan sih kamu? Bukan cuma nyawa anak dalam kandunganmu saja yang akan celaka, tapi nyawamu juga Sal. Leo panik melihat Salma memperlihatkan botol itu. Leo tahu sendiri itu obat apa. Karena Leo yang mengantarkan Salma saat membeli obat itu. Saat itu Salma bilang, itu pesanan temannya. Ternyata Salma bohong, dia menyimpannya sendiri.
Leo pernah membuangnya. Namun, ternyata Salma kembali membeli yang baru. Leo sangat takut Salma beneran meminum obat itu. Dia punya pengalaman buruk, salah satu kerabatnya ada yang hamil duluan saat masih duduk di bangku kuliah. Karena pacarnya gak mau tanggung jawab, dia meminum obat peluruh kandungan. Alhasil, bayinya keguguran. Namun, naas karena banyaknya pendarahan dan kondisinya yang lemah, dia meninggal 2 hari usai keguguran. Sejak saat itu, Leo sedikit merasa takut jika mendengar ada orang yang mau meminum obat peluruh kandungan. Leo mendengus sebal. Baiklah, aku akan coba bujuk dia. Salma tersenyum lebar. Harus bisa, Mas. Harus. Mudah sekali membodohimu, Mas. Lihat saja apa yang akan aku perbuat padamu, Vira. Tersenyum sinis. Fir datang ya demi anak yang ada dalam kandungan Salma. Memohon. Vira terpana dengan perkataan suaminya itu. Cek, kenapa? Tertawa getir tanpa suara, menatap Leo jengkel. Salma mengancam akan meminum obat peluruh kandungan. Leo menatap Vira penuh permohonan. Dan Mas percaya? Dengan nada mengejek. Meski tak sepenuhnya percaya, Mas takut dia beneran meminumnya. Leo berkaca-kaca. Vira paham betul bagaimana perasaan suaminya. Dia tahu betul kejadian yang menimpa kerabat suaminya di masa lalu. Dengan enggan, Vira mengangguk pelan. Baik, aku akan datang. Leo tersenyum lebar. Terima kasih sayang. Memeluk Vira dengan erat. Huek. Vira kembali mual. Dia segera berlari ke kamar mandi. Leo mengikutinya. Vir. Leo memanggilnya pelan. Vira menoleh, usai berkumur dan mencuci wajahnya. Jangan-jangan kamu hamil. Suara Leo terdengar tercekat. Vira tersenyum getir. Untuk saat ini aku belum siap hamil. Sedih membayangkan kalau saja benar dirinya hamil. Kalau dia istri satu-satunya gak masalah. Tapi, saat ini ada wanita bergelar istri lainnya di dalam rumah tangga mereka. Leo menangkup kedua pipi Vira dengan kedua telapak tangannya. Menatap Vira dengan lembut. Kita periksa ke dokter kandungan. Suara Leo terdengar lembut. Aku gak hamil, Mas, ini pasti cuma masuk angin. Ucap Vira dengan pelan. Baiklah, anggap saja begitu. Tapi, jika mualmu terus-terusan gak hilang, cepatlah periksa. Siapa tahu beneran hamil. Leo menggandeng Vira ke dalam kamar. Mereka duduk di tepi ranjang. Hening, sepi. Mereka terbenam dalam pikiran mereka masing-masing. Esoknya, hari ini Minggu jam 9 pagi. Tiara menginap di rumah ibunya Leo sejak kemarin. Kring. Terdengar suara panggilan masuk pada ponsel Leo. Vira yang menerima panggilannya. Saat itu Leo sedang keluar membeli sesuatu di minimarket. Assalamualaikum, ada apa? Vira menguatkan hati untuk berbicara dengan Salma. Hatinya masih belum bisa menerima Salma. Rasa sakit yang ditorehkan Leo dan Salma begitu dalam. Mas Leo-nya mana? Kok kamu yang angkat? Pasti sengaja kan supaya Mas Leo gak ngomong sama aku. Apa sih sebenarnya maumu? Ketus Salma. Dia lagi ke minimarket. Tak kalah ketusnya. Bohong. Masih dengan nada ketus. Terserah kalau gak percaya. Tut. Vira menutup sambungan teleponnya. Bisa stres kalau terus meladeni manusia tak tahu malu satu ini. Dasar. Gerutu Vira menahan jengkel. Tidak lama kemudian Leo datang. Kenapa cemberut? Tanya Leo sambil meletakkan kresek berisi belanjaan dari minimarket di atas meja. Tadi kesayanganmu nelpon tuh. Malah nuduh aku nyembunyiin kamu. Kesal. Mana HP-nya? Leo menyodorkan tangannya. Vira memberikan HP kepada Leo. Leo menelpon balik. Setelah beberapa kali menelpon Salma, akhirnya tersambung juga. Iya Sal, ada apa tadi nelpon aku? Leo, cepat pulang. Sebentar lagi acara syukuran. Marah. Leo melihat jam di HP-nya. Baru jam 9.30 pagi. Sedangkan acara syukuran jam 4 sore. Masih lama. Jawab Leo. Ih Mas, ini gimana sih? Istri mau syukuran malah asyik di rumah sana. Cepat, semua keluargaku udah datang lebih awal. Bantuin apa kek di sini? Ketus Salma.
Leo menatap Vira. Pulanglah mas, mungkin di sana butuh bantuanmu. Vira berkata dengan senyuman getirnya. Harusnya hari ini adalah harinya bersama Leo bukan? Kamu datang bareng aku ya sekarang. Leo menatap penuh harap kepada Vira. Vira nampak sedang berpikir. Daripada nanti sendirian, ujar Leo meyakinkan. Vira akhirnya setuju. Mereka pergi menuju rumah Salma. Di tengah jalan terdengar notifikasi di HP Vira. Vira membaca pesannya, dari Arman. Vira, aku mau ajak Ara main, boleh? Pesan dari Arman. Ara lagi nginep di rumah ibu, aku sekarang lagi menuju rumah Salma. Dia mau syukuran 4 bulanan. Vira. Setibanya di sana sarelok ya. Arman. Vira tak membalas lagi pesan dari sahabatnya itu. Mau apa pula dia? Kenapa aku harus sarelok? Pesan dari siapa? Leo menatap Vira curiga. Dari Arman. Kalian sebenarnya ada hubungan apa sih? Sampai dekat banget, kesal. Hanya teman. Kamu tahu kan mas, aku sama Arman udah berteman sejak lama. Vira menjawab dengan malas. Bagaimanapun dia laki-laki, jangan terlalu diladeni. Tegas. Iya. Hening. Tidak lama kemudian, mobil masuk perumahan elit. Rumah mewah berjajar di sana. Vira tak menyangka, suaminya membelikan rumah di perumahan elit kota ini untuk Salma. Sedangkan Vira tetap tinggal di rumah lama yang mereka tinggali semenjak pertama kali menikah. Itu pun, belum direnovasi sama sekali. Meski, Leo sudah jadi direktur. Vira lebih terpana saat memasuki halaman rumah mewah yang terlihat luas dan indah. Nampak Salma sudah berdiri di depan pintu utama dengan senyuman lebar di wajah cantiknya. Leo dan Vira turun dari mobil. Salma melirik Vira dengan sinis. Saya Aang. Memeluk dan mencium pipi Leo, sengaja manasin Vira. Vira mematung di ambang pintu. Tampak beberapa orang kerabat Salma menghampiri mereka. Ini siapa? Menatap Vira yang berdiri di samping Leo. Madu Kumbak. Salma tersenyum sinis. Oh ini madumu, menang kamu dong Sal. Sinis kepada Vira. Vira berusaha menahan sesak di dadanya. Apalagi suaminya hanya diam tak membelanya. Salma masuk ke dalam menggandeng Leo. Vira mengikuti dari belakang mereka, dengan mata yang memanas. Jadilah Vira kambing congek dan bahan olok-olokkan di rumah mewah itu. Vira menatap HP-nya dan mengirimkan pesan kepada seseorang. Leo, lihat Salma makin hari makin cantik ya. Goda salah satu kerabat Salma kepada Leo, sementara matanya melirik Vira seolah sengaja meledek Vira. Iya, anak kalian pastinya bakal ganteng atau cantik. Timpal yang lainnya. Kamu itu mending punya istri satu saja, pilih Salma dong. Udah cantik pinter dandan, pinter nyenengin suami pula. Suasana semakin memanas. Leo hanya tersenyum, sesekali melirik Vira minta maaf. Dia diam tak bisa membela Vira di tengah keluarga Salma. Kamu sebaiknya ngalah dulu sementara, Salma kan lagi hamil kamu enggak? Leo di rumah kamu cukup seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Enak sekali nih mak lampir bicara. Untuk sesaat, Vira diam menahan sesak di dadanya. Maaf, Salma hamil karena dia kan murahan. Godain suamiku, bahkan mungkin suami wanita lainnya. Kenapa aku yang harus ngalah? Vira tersenyum sinis kepada seluruh kerabat Salma, saking kesalnya, Vira tak sanggup lagi menahan diri. Hingga terlontar perkataan itu, semua mata menatap nyalang ke arah Vira. Salma memeluk pinggang Leo dan menyuruhkan wajahnya di dada Leo. Mas lihat dia mengataiku seperti itu. Suaranya dibuat sedih, cuma akting. Vira.